taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ketaatan kepada ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya wajib, maka memilih ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya juga wajib. Kaidahnya tadi malam yatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Sesuatu yang menjadikan ini sempurna amalan wajib, maka itu juga wajib. Memilih pemimpin nggak wajib. Tetapi gara-gara pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul itu wajib, maka antum memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya wajib. Lah antum ini orang dewasa, jangan sampai dipengaruhi dengan beras 2 kilo antum milih iku. Antum dipengaruhi wakil legislatif, antum gara-gara dikasih kaos yang tipis model begitu, antum tergiur. Lah kok tipis sekali iman jenengan? Lah kok tipis sekali filter pemikiran jenengan? Seharusnya apa? Memilih pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Anda sudah memiliki klasifikasi. Bagaimana? Oh ya setidaknya pinter ngaji. Oh ya setidaknya pinter sholat. Kan begitu. Kalau Anda merasa tidak mampu, mana sih pemimpin yang bagus? Ikuti ulama-ulama Anda. Tanya pada masyayikh Anda, tanya pada kiai Anda, tanya kepada para asatid, para habaib Anda. Maka nanti itulah ijtihad para orang alim, sehingga apa? Kita mengikuti apa yang dipilih orang-orang itu. Begitu, jangan sampai wis gak paham, gak alim teko. Padahal Allah sendiri mengatakan fas'au ila ahlad dzikri. Bukan ahlal ilmi. Loh, waktu membaca dalil ini bingung. Kenapa kok bukan tanya orang yang pinter? Tanya kepada ahlal dzikri. Seharusnya kan ahlal ilmi ya. Orang yang lebih pinter. Enggak, ternyata bukan orang pinter. Kita nanyanya kepada orang yang ahlal dzikri. Orang yang konektivitasnya dengan Allah tinggi. Loh itu loh. Orang yang konektivitasnya dengan Allah tinggi, maka perlu kita itu istikharah. Kalau kita nggak mampu, kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang ahli dzikri tadi. Contoh, kita ya Pak Kiai, gini mohon maaf diistikharahkan, mengganggu, ini kira-kira bagus nggak buat saya? Boleh. Pak Ustadz, ini kira-kira kita relevan nggak untuk menjalankan apa? Karena beliau ini istikharahnya beda dengan kita. Fatihah kita dengan Fatihah Kiai itu sama Fatihahnya, tapi fadilahnya beda. Lu kok bisa? Antum tahu Roma Irama itu grup dangdutnya apa namanya? Soneta. Soneta itu menurut saya yang paling menonjol itu serulingnya. Wah, kalau main seruling enak sekali itu. Kalau seandainya saya ketemu Bang Haji, mohon maaf saya pinjam serulingnya. Oh ya silahkan Ustaz. Dikasihkan ke antum. Ayo antum tiup. Antum bisa niup. Kira-kira suaranya gimana? Begitu juga. Waduh sing dengerno iso mules sih kira-kira. Ibu-ibu mau lahiran langsung gembrojol begitu ya. Nah kalau soneta kan bisa dinikmati. Maknanya apa? Soneta itu bukan sesekali, tiap hari latihan. Begitu juga cara kita wusul kepada Allah perlu dilatih. Harus dilatih kepada Allah. Dikit-dikit ya Allah, ya Allah. Istirja kepada Allah. Ada sesuatu ya Allah, ada sesuatu ya Allah, ada sesuatu dzikir, maka mujahadah namanya. Kita meminta sesuatu kepada Allah agar supaya dibimbing segala halnya, baik istikharah dan lain sebagainya. Maka kalau kita sudah menjalankan wasiat Rasulullah, apa yang tadi yang pertama? Ittaqullah. Yang kedua adalah washolli khamsakum, salat 5 waktumu. Yang ketiga adalah wasyumu sahrakum, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Waddu zakah, yang keempat adalah harus menunaikan zakat. Yang kelima adalah wa'ati umurakum, taatlah kepada kalian ulil amri, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya jenengan dipimpin sekarang oleh Sayyidina Abu Bakar, maka jenengan dosa kalau nggak taat. Oke? Karena Sayyidina Abu Bakar pasti taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa efeknya kalau kita sudah taat ini? Maka terakhir apa? Tadkhulu jannata rabbakum. Maka silahkan kalian masuk surgaku. Surga itu sudah kita prepare buat kalian. Surga itu luar biasa, indahnya itu luar biasa. Bahkan dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Surga itu tidak bisa dibayangkan sesuatu yang indah miturut mata kita.
Mata kita, oh kepujon melihat cobaan rondo, indah sekali. Maka keindahan yang pernah kita lihat, kita pakai bayangkan untuk surga, tidak bisa. Kalau Anda mampu bayangkan surga, sesungguhnya itu bukan surga. Kalau Anda mampu menerangkan sesuatu yang indah dan keindahan mendengarkan itu kita pakai bayangin surga, maka yang Anda bayangkan itu bukan surga. Sebab surga itu tidak bisa dibayangkan. Surga indah, gak karu-karuan. Dibocorkan oleh baginda Nabi, ada salah satu makhluk wanita yang cantiknya luar biasa, namanya Hurun Ain. Itu bidadari, putihnya luar biasa, putihnya itu. Kalau di sekarang itu kan putih belum tentu, ya kan? Minta belanjaan pasti begitu ya. Nah, di surga enggak, putih mulus, gak ada yang minta belanja, tidak ada yang mengeluh, gak bisa kentut pula. Wah, luar biasa ini ya. Kalau sekarang ada yang model begitu kentut, gak bisa kentut, wah langsung ke rumah sakit. Oleh karena itu surga itu luar biasa indah. Kalau Anda semua ini di sini kira-kira ingin mendapatkan surga apa tidak? Ingin apa tidak? Jalankan 5 hal tadi, maka insya Allah kata baginda Nabi, ayo silakan masuk surganya Allah yang sudah dipersiapkan untuk kita. Al jannatu uiddat lil muttaqin. Sungguhnya surga itu disiapkan oleh Allah. Allah yang nyiapin loh ya. Antum terima dadi tok. Disiapkan oleh Allah apa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Tapi barangkali itu disambung dengan sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Oke, gak apa, nanti aja. Ya, silakan. Assalamualaikum. Sebentar, nanti biar diedit ini. Sebentar. Dibawakan aja, diginikan. Oke. Kalau yang nanya, ya, silakan. Makasih Ustaz. Saya mau nanyakan soal atau bab sholat ya. Tadi Ustaz tadi sampaikan masalah sholat ini mencerminkan kegiatan kita sehari-hari. Artinya kalau sholat kita benar, maka apa yang kita lakukan dalam sehari-hari akan benar pula itu gitu. Namun pada kenyataannya, ya entah apakah ini fenomena ataukah memang kelemahan seorang manusia, bahwa kita berasa sholat itu udah khusyuk misal, tapi yang namanya maksiat ini sulit untuk dihindarkan. Nah, kira-kira fenomena ini seperti apa? Karena nanti kita coba, kalau saya kaitkan dengan masalah nanti terima kitabnya dari tangan kiri, kan artinya sebetulnya memang baik buruk kan memang ada ya, meskipun mereka sholat. Yang kedua, bab puasa Ustaz. Puasa Ramadan sama tantangannya, kadang keseharian kita juga menghadapi hal-hal yang kita tidak bisa hindarkan terkait ghibah dan fitnah misalkan seperti itu. Nah, boleh nggak semisal kita menilai kualitas puasa kita selama bulan Ramadan, kemudian kita judge bahwa ini ada berapa hari yang dalam Ramadan yang kita lakukan ini, wah ini kayaknya puasa saya ini kurang afdol karena sudah melakukan, sadar bahwa ada fitnah ghibah yang sudah kita lakukan, misal kita ganti di hari yang lain sebagai di luar Ramadan. Dua hal dulu ya, kita jawab dulu. Yang pertama, apakah ini sebuah fenomena? Tidak. Jadi mulai zaman dulu orang sholat itu ya memang godaannya. Antum tahu setan itu yuwaswisu fi sudurin nas, menggoda di hati manusia. Kadang sholat Allahu Akbar kita dibilang, oh niat kamu kurang betul. Allahu Akbar, nyari kuncai motor, ketemunya pas sholat. Ibu-ibu, kerudungku di mana ini, habis ini arisan, ketemunya pas sholat. Maknanya sholat itu dari dulu begitu. Salah satu sahabat yang sangat terkenal dengan kealimannya beliau, dikasih challenge oleh Rasulullah, ayo sholatlah kalian nanti siapa yang bisa khusyuk, nanti ku kasih sorban. Ada yang satu sorban, taruhlah sorban A dengan sorban B, satu dari Yaman kalau nggak salah, satunya dari mana. Nah itu bilangnya begini, oh iya Rasulullah, Allahu Akbar, khusyuk begitu. Tatkala tahiyat, kemudian beliau berpikir, sholatnya apa? Iya, aku nanti milih sorban yang A atau yang B.
Lah itu kelasnya sahabat. Maka memang dari dulu sholat itu akan ada godaan begitu. Sehingga apa? Tantangan bagi kita. Ayo sholat. Sehingga kalau kita sholat kita belum bisa khusyuk, solusinya satu, jamaah. Sehingga jamaah itu apa? Menjadikan kualitas sholat kita walaupun tidak khusyuk dihitung khusyuk. Yang pertama itu. Jadi apa? Pastikan sholat kita berjamaah. Yang kedua, apabila di bulan Ramadan ternyata mohon maaf ini puasa kita nilai kurang bagus. Loh kok bisa, kenapa? Iya Ustadz, saya itu muring-muring marah-marah begitu ke istri saya. Kata antum nanti kalau betul puasanya ini gimana? Harus kita ganti apa enggak? Kalau ngomong puasa, puasanya sah. Tapi nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Persiapkan di bulan Sa'ban ini, ayo kendalikan emosi kita. Jangan sampai kualitas ibadah puasa kita itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada lagi yang tanyakan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan apa tadi, memperbaiki Al-Fatihah tadi. Itu apakah memang harus, kan tadi kan ada bersanad ya. Itu apakah harus memang nyari sanad tadi dengan misalkan apa kita gimana membaca Al-Fatihah di depan orang yang dalam tanda kutip yang memiliki sanad itu. Atau kalau misalkan kita sudah dalam tanda kutip misalkan saya kan memperbaiki bacaan itu dengan belajar apa di salah satu metode baca Quran gitu ya, itu sudah dianggap cukup atau tidak? Oke. Kita pahami dulu sanad itu apa. Sanad itu kalau di bahasa sekarang itu sertifikasi ilmu. Kita kalau Anda sekarang belajar Fatihah, pakai metode apa? Kita ambil contoh qiraati atau ummi, atau kalau di Singosari ini atau di Malang ini bil kolam. Maknanya itulah standaritas ilmu kita. Pakai qiraati berarti merujuk ke kiai siapa? Bil kolam berarti merujuknya ke Kiai Basori. Kiai Basori ke siapa? Ke siapa? Sampai ke Rasulullah. Sehingga metode itulah yang disebut sertifikasi. Caranya bagaimana? Antum jangan sampai mendengarkan ilmu ini dari orang lain. Kalau dari Yai Basori, cari Yai Basori. Oh, Yai Basori tidak ada. Oke, berarti ke murid beliau. Iya, saya dulu bertemu dengan Yai Basori. Kemudian apa? Oh iya, ini. Itulah yang disebut sanad. Ya, ku ijazahkan saya dari Kiai Basori mendapatkan cara membaca Al-Fatihah begini. Nah, disampaikan. Itulah yang disebut sanad. Lah antum memperbaiki sekarang sudah pakai salah satu metode, itulah bersanad. Tinggal kalau sanad ada budaya, kalau di warga Nahdiyin itu diucapkan. Di warga Muhammadiyah tidak diucapkan. Boleh-boleh saja, tapi agar otentik diucapkan pun boleh. Tep. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Nggih. Ukuran tadi apa? Taat pada pemimpin. Iya. Yang taat pada Allah dan Rasul. Iya. Bagaimana sikap kita pada saat misalkan yang sedang memimpin itu dalam tanda kutip tidak taat pada Allah dan Rasul. Seperti itu. Maka kalau perintahnya kepada kita, ulil amri memerintahkan kita sesuatu tapi tidak bertolak belakang dengan syariat, maka taati tidak apa-apa. Tapi kalau perintahnya itu mukhalifu syar'i, bertentangan dengan syariat, maka jangan engkau taati. Kita ambil contoh. Sekarang kalau kerja di sini punya ulil amri, gak boleh pakai kerudung, jangan ditaati. Gak usah ditaati. Kalau enggak ya sudah, gak usah kerja itu. Gak usah kerja di situ. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang bagus itu begitu ya. Nah, contoh gini, kalau Anda sholat Jumat, kerja aja, gak usah sholat Jumat, gak usah ditaati. Oh, ini aturan mainnya kalau di perusahaan itu harus memberikan welcome drink terhadap tamu-tamu kita dengan champagne. Ya jangan diikuti. Asal perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ikuti. Jika bertentangan dengan syariat, maka tertolak. Tapi itu ya. Oke, saya cukupkan dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.